Klien kita kali ini namanya Lia. Dia pengen mencari suaminya yang udah 3 bulan. Katanya nggak ada kabar sama sekali. Menghilang begitu saja. Dan yang anehnya, ini orang tuanya ya seakan-akan malah nggak peduli gimana keberadaan anaknya ini. Masih dirusak. Mana Dani? Coba diomongin baik-baik dulu dong. Ini siapa? Dia ngumpetin Dani, dia nggak mau ngasih Dani. Mana sih? Kan Dani anaknya, aku ngumpetin sih. Dia aja ngurus masih becus, gimana mau ngurus Dani? Mas Ical di mana, Mbak? Kamu udah bilang nggak ada di sini. Kamu pasti bohong. Mas Ical itu tadi Mama ke rumah Mas Ical itu pasti ada di sini. Bisa itu nggak ada di rumah ini. Bohong. Sekarang kamu keluar. Lu itu nggak usah campur asal lu keluarga gue. Apa yang campur? Coba asal tahu aja. Ini perempuan nggak jelas. Tapi aku nggak pernah sangka semua jadi kayak gini. Ya, kita sekarang mau bantuin klien kita. Ya, kita udah janji depan rumahnya ya. Ini astagfirullahaladzim, selalu aja ada keramaian. Kenapa sih? Jangan tarik-tarik dong, ayo. Dia kalau nggak pernah ngasih Dani, kita udah ngomong baik-baik dari kemarin loh, Mas. Oh ya iyalah. Kamu meminta anak dari ibunya gimana sih? Kenapa emangnya diajak ngurus Mas Ical nggak bener kok? Baru saja kita opening program dan baru mau ngejelaskan. Tiba-tiba di depan rumahnya Lia udah terjadi ribut-ribut. Tapi kalau misalnya dia betul bisa kayak ngasih Dani ke Mama, tapi selalu diumpetin Daninya. Namanya coba nggak putus dari Udah, mana? Dani nggak pernah. Enggak, kenapa? Mbak, dia tuh ibunya. Aku mati Dani. Mana Dani? Nggak bisa dong. Mana Dani? Mana Dani? Mana? Aku mati Dani. Tapi jangan ditarik. Tapi jangan ditarik-tarik. Ya nggak bisa seperti itulah. Bagaimanapun juga anak itu adalah hak asuh dari orang tuanya. Kenapa ibu mertuanya, adik iparnya kok ikut campur? Astagfirullahaladzim. Kalau dia masih nggak ngasih juga, besok gua kasih. Iya, ibu kasihan dong. Udah, mbak. Udah. Astagfirullahaladzim. Gak kasihan apa ngelihat dari tinggal sama suaminya sekarang ngambil anaknya. Gimana sih perasaannya ini? Gak tahu diri banget itu orang. Mbak, ini Mbak nggak apa-apa. Tadi mertua mbak itu tadi. Iya. Mamanya Mas Ical. Terus cewek itu adiknya? Iya, itu adiknya Mas Ical. Ini mereka bukannya bantuin cari Mas Ical, malah minta anaknya. Mbak sih gimana sih? Yang mau misahin aku, Mbak. Apa? Yang mau misahin aku sama Dani. Kenapa emangnya kenapa, Mbak? Aku nggak tahu, Kak. Dari dulu begitu? Iya. Coba cerita dalam rumah aja, Mbak. Ya. Di jalan. Coba. Kita ngobrol sama Mbak Lia. Ya, kita ngobrol sama Lia, klien kita, dan dia cerita semuanya. Dia tuh udah nggak pulang-pulang 3 bulan. Terus sekarang anak aku mau ikut diambil juga, Kak. Ya aku tahu. Emang Mama sama keluarga Mas Ical tuh nggak pernah suka sama aku. Aku udah nikah sama Mas Ical 4 tahun. Tapi emang dari awal nikah tuh nggak pernah direstuin sama keluarga Mas Ical. Iya, tuh emang sering berantem sama Mas
Masalah apa berantem? Iya, namanya juga rumah tangga. Masalah apa berantem? Karena tuh Mas Ical tuh dulu pernah selingkuh. Pernah selingkuh? Iya. Mbak lihat sendiri. Iya. Dulu waktu masukin pernikahan tahun kedua dia juga selingkuh, tapi saya maafkan. Dan sekarang pernikahan tahun keempat dia selingkuh, tapi kemudian hilang. Itu sih Mas Ical janji udah nggak akan ngulangin lagi. Terus tapi akhir-akhir ini Mas Ical tuh jarang banget di rumah. Yang alasannya lembur, yang alasannya keluar kota. Handphonenya juga dikasih password. Atau mungkin dia hilang atau ngulangin lagi. Jadi itu yang suka micu ribut di rumah. Itu sih aku selalu berusaha maafin dia. Iya. Udah, ini Mas Ical udah kesekian kalinya berarti dia melakukan perselingkuhan. Iya. Ini dia melakukan perselingkuhan sama teman kantor juga. Bukan. Siapa? Ya aku nggak tahu kenal di mana. Tapi itu udah selesai. Udah selesai. Nah sekarang ini dia berubah lagi seperti itu lagi. Iya. Dan aku curiga karena dulu juga kayak gini. Dia bilang sama kita semuanya bahwa dia akan memaafkan suaminya, dia ingin tinggal bareng sama suaminya, membesarkan anaknya di situ. Itu keinginan dia. Mertua kamu ini kok malah menyalahkan Mbak loh. Kan nggak boleh begitu. Harusnya dia menyalahkan Ical, anaknya sendiri dong. Kok malah disalahkan Mbak terus mengambil anaknya? Dia kan Iya, aku mau anak yang jadi korban sih, Mbak. Mertua aku tuh taunya aku yang salah. Mertua aku tuh, mereka tuh tuduh aku selingkuh. astagfirullah. Atas dasar apa dia bilang Mbak selingkuh? Aku nggak tahu. Mbak nggak pernah ngelakuin itu. Aku nggak pernah selingkuh. Gue tanya dong sama Lia, kira-kira petunjuknya apa nih yang kita bisa melakukan pencarian? Lia bilang kita coba datang ke rumahnya Irma. Irma? Siapa itu Irma? Aku tuh tahu, Kak. Mas Ical tuh pasti ada di rumah mertua aku. Makanya dia tuh suruh mamanya datang ke sini untuk ambil Dani. Dia di rumah orang tuanya. Iya. Tapi mamanya itu mau kalau Dani itu diurus sama Kak Irma. Irma itu siapa? Kakaknya Mas Ical. Aku nggak begitu. Nggak sama ibunya sendiri. Iya, Kak. Karena Mas Dani, mamanya mau kalau Dani itu diurus sama Kak Irma, biar Mas Ical bisa ketemu Dani terus. Jadi emang mertuanya niat buat nikahin kalian ya? Iya, Kak. Mungkin Kak Irma tahu di mana Mas Ical. Nah, akhirnya kita coba hari itu juga datang ke rumahnya Irma, yaitu kakak iparnya Ical. Ya udah, mau langsung ke sana ya? Iya, Kak. Nanti kita bantu ngomong sana ya. Tapi kamunya harus kuat. Iya, Kak. Udah, apa mau dibawa foto? HP udah. Foto, handphone udah. Udah Tas gini aja. mungkin? Iya. Gini aja. Iya. Ya udah, waktu kita jalan. Yuk. Pelan-pelan Mbak ngomongnya, nanti kita coba bantu untuk ngomong ya. Jangan cari keributan ya. Mbak Irma, Ini sih, Assalamualaikum. di mana Mas Ical? Mas Ical di mana, Mbak? Kamu udah bilang nggak ada di sini. Kamu pasti bohong. Mas Ical itu tadi mama ke rumah Mas Ical itu pasti ada di sini. Bisa itu ada di rumah ini. Bohong, kamu. Sekarang kamu keluar. Udah
Udah kita jelasin baik-baik sama Irma sama suaminya, tapi nggak bisa. Malah dimaki-maki di situ bahwa suaminya ini benci banget sama Lia. Bisa itu ada di rumah ini. Ya tapi nggak perlu dorong-dorong begitu dong. Kenapa lo? Lo itu nggak bisa ikut campur masalah rumah keluarga gue. Apa yang ikut campur coba? Asal lo tahu aja, ini perbuatan bukan nggak jelas. Ya lu kalau barusan nggak perlu dorong-dorong begitu dong. Ngapain lu dorong? Salah apa Mbak? Enggak, sekarang Mbak katanya Cara kayak gini segala. Mbak pasti tahu kan di mana Mas Icang. Coba Mbak tolong kasih tahu. Udah Mas, pergi Mas. Mbak tolong jangan ditutup-tutupin dong Mbak. Ini kalau emang mau pisah, kalau emang mereka pisah ya biar diomongin baik-baik. Jangan Nggak ada di sini Mbak. Nggak ada Mbak di sini. Kamu jangan bohong, udah pergi. Oh nih Lia ini munafik nih. Munafik gimana? Munafik gimana? Iya. Iya nggak usah dorong-dorong. Tetangga-tetangga, malu sama tetangga-tetangga Mas dilihatnya. yang harusnya malu dorong-dorong perempuan depan kamera. Dengar ya Mbak. Mas, Iya. Lia ini selalu banyak ngekang kepada Ical. Ngekang apa?